Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya Boy Pranata dan teman saya Nur Ailisa Hawa akan mempresentasikan materi dengan judul Madu dalam Perspektif Islam. Untuk pembahasan materi yang pertama akan dibahas oleh teman saya Ica. Baik, di sini kita akan membahas ada 6 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian madu. Yang kedua, pandangan para ilmuwan tentang madu. Yang ketiga, kandungan pada madu. Yang keempat, hakikat madu dalam Quran Surah An-Nahl. Yang kelima, wujud madu dalam Quran Surah An-Nahl. Yang keenam, urgensi pada madu. Baik, selanjutnya sebelum memasuki pokok bahasan yang keenam tadi, di sini saya akan membacakan latar belakang dari makalah kami. Nah, madu merupakan pemanis alami yang pertama dikenal dalam sejarah manusia dan mengandalkan madu sebagai pemanis utama mereka sebelum manusia mengenal ada pemanis lain. Contohnya gula. Nah, walau berbagai manfaatnya belum diketahui seperti saat ini, sejak dahulu madu sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia, termasuk sebagai obat berbagai macam penyakit. Perkembangan lebah madu dari zaman beribu-ribu abad lalu sampai zaman modern ini, dari luar negeri sampai luar negeri yang menyebar dalam pelosok wilayah, kekayaan alam di Indonesia itu menyimpan banyak potensi besar untuk budidaya dan konversi lebah madu. Karena 6 dari 7 spesies lebah madu di bumi Nusantara ini dan itu sudah dimanfaatkan masyarakat untuk diambil madunya dan lilinnya. Misalnya, madu sebagai penyembuh dari penyakit, serta lilin yang dapat digunakan sebagai sarang lebah. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke pokok bahasan pertama, yaitu tentang pengertian madu. Jadi, madu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan cairan yang banyak mengandung zat gula pada sarang lebah atau bunga yang rasanya manis. Nah, cairan ini menyerupai sirup. Nah, madu lebih kental dan berasa manis yang dihasilkan oleh lebah atau serangga lainnya dari nektar bunga. Sedangkan madu dalam bahasa Arab yaitu asalun yang berarti madu lebah, Ibnu Faris itu memaknainya makanan yang manis. Selanjutnya yaitu pandangan para ilmuwan tentang madu. Nah, penelitian tentang madu ini sudah lama dilakukan oleh para peneliti. Jadi dari masa lalu sampai masa sekarang masih banyak peneliti-peneliti para ilmuwan yang meneliti tentang madu. Nah, diketahui bahwa banyaknya fakta-fakta menarik yang mengungkapkan tentang segala hasil penelitian madu dari para ilmuwan. Nah, berbagai fakta empiris mengungkapkan kehebatan, keistimewaan madu, khususnya berkaitan dengan kesehatan juga. Nah, yang menjadi salah satu penelitian-penelitian ini baru berkembang hingga munculnya fakta-fakta baru. Menurut Ibnu Sina, seorang ilmuwan muslim yang terkenal, beliau ini takjub terhadap madu. Beliau beranggapan bahwa madu dapat memperpanjang umur dan memelihara kemampuan bekerja di hari tua. Selanjutnya ada Aristoteles dan Hippocrates yang beranggapan bahwa madu memiliki sifat yang unik. Menurut mereka, madu dapat meningkatkan kesehatan manusia dan dapat memperpanjang usia. Nah, hal ini sejalan dengan pendapat dari ilmuwan Ibnu Sina. Selanjutnya ada Miranti. Nah, Miranti ini mengatakan kalium, seng, magnesium, mangan, dan fosfor yang terkandung dalam madu itu sangat baik untuk menambah pengganti mineral-mineral yang hilang.
saat kita beraktivitas atau karena kekurangan asupan yang kurang. Selanjutnya ada seorang bakteriolog bernama Dr. Sackett dan seorang peneliti dari Fakultas Pertanian Colorado. Beliau ini telah melakukan penelitian yang mana tujuan dari penelitian mereka ini ialah untuk mengetahui pengaruh madu dalam membunuh bakteri. Selanjutnya, kandungan pada madu. Di sini terdapat beberapa kandungan pada madu. Yang pertama, kandungan nutrisi madu. Yang kedua, kandungan karbohidrat madu. Yang ketiga, kandungan vitamin dalam madu. Yang keempat, kandungan mineral dalam madu. Yang kelima, kandungan minyak dalam madu. Yang keenam, kandungan enzim dalam madu. Dan yang ketujuh, asam-asam dalam madu. Yang pertama, kandungan nutrisi madu. Nah, di sini beragam khasiat madu yang diperoleh, mungkin karena kompleksnya kandungan gizi dan bahan berkhasiat lainnya yang ada di dalam madu. Jadi, setiap 100 gram madu murni itu bernilai 294 kalori. Jadi, 1000 gram madu murni itu setara dengan 50 butir telur ayam atau 5,675 liter susu atau 1680 gram daging. Selanjutnya ada kandungan karbohidrat madu. Nah, madu ini mengandung berbagai jenis karbohidrat, tapi sebagian besar adalah fruktosa dan glukosa. Nah, karbohidrat yang tertinggi dari jenis karbohidrat yang mudah diserap menjadi pilihan terbaik atau 1 sendok madu dapat memasok energi sebanyak 64 kalori. Nah, selanjutnya ada kandungan vitamin dalam madu. Jadi, madu ini juga mengandung vitamin. Nah, vitamin ini komposisinya itu berubah-ubah sesuai dengan kualitas madu bunga dan serbuk sari yang dikonsumsi lebah itu sendiri. Nah, madu ini mengandung 0,5% protein hingga vitamin dan mineral. Selanjutnya ada kandungan mineral dalam madu. Jadi kandungan mineral yang ada dalam madu ini tergantung dari sari bunga yang dihisapnya. Nah, beberapa kandungan mineral dalam madu ini diantaranya ada belerang, kalsium, tembaga, mangan, besi, fosfor, kalium, magnesium, yodium, natrium, molibdenum, dan aluminium. Nah, selanjutnya kandungan minyak dalam madu. Madu itu memiliki kandungan berbagai macam minyak seperti gliserol, metil, dan asetilkolin. Asetilkolin ini adalah ester asam asetat dari kolin yang reversibel. Nah, asetilkolin ini memiliki kandungan minyak yang sangat berguna juga bagi otak. Selanjutnya ada kandungan enzim dalam madu. Jadi, madu yang segar itu mengandung beberapa komponen bioaktif pangan, antara lain enzim. Berbagai enzim yang terdapat dalam madu diantaranya ada enzim diastes, enzim invertase, enzim katalase, dan enzim lipase. Nah, dari berbagai jenis makanan, madu juga mempunyai kandungan enzim yang paling tinggi. Adapun beberapa fungsi enzim, diantaranya enzim diastes ini berfungsi untuk mengubah pati dan mengubah karbohidrat kompleks atau polisakarida menjadi karbohidrat sederhana atau monosakarida.
Selanjutnya enzim invertase. Itu untuk mengubah gula pasir menjadi gula sederhana sehingga mudah diserap dan menghasilkan energi secara cepat, dan juga memecah molekul sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim oksidase. Nah, enzim ini yang membantu oksidasi glukosa menjadi peroksida. Enzim peroksidase melakukan proses oksidase metabolisme. Jadi semua zat itu berguna untuk proses metabolisme tubuh. Sedangkan enzim amilase itu berfungsi untuk mengubah dekstrin menjadi zat gula. Enzim enfritase ini fungsinya untuk mengubah gula tebu yang bersifat sekunder menjadi gula primer, yaitu fruktosa dan glukosa. Enzim katalase itu fungsinya untuk melakukan reaksi kimia atas air oksigen untuk diubah menjadi air dan oksigen. Selanjutnya ada enzim fosfatase yang berfungsi dalam proses menghasilkan fosfat. Selanjutnya ada asam-asam dalam madu. Jadi di dalam madu ini juga terdapat kandungan asam amino yang berkaitan dengan pembuatan protein tubuh atau asam amino non esensial. Nah, selain asam amino non esensial, itu juga ada asam amino esensial. Di antaranya ada lisin, histidin, triptofan, dan beberapa jenis asam amino lainnya. Di mana kandungan asam dalam madu ini sangat kompleks dan berbeda-beda. Kenapa? Karena dari faktor perbedaan sumbernya. Jadi sekalipun madu mempunyai pengaruh asam, tetapi ia merupakan sumber makanan yang baik. Adapun keasaman itu tergantung pada salah satu dari bahan mineral yang ada pada madu itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat madu dalam Al-Quran. Madu dalam surat An-Nahl ayat 68-69 dapat diartikan sebagai suatu cairan yang keluar dari perut lebah, yang berupa minuman yang mempunyai beberapa warna, manis, dan lezat yang keluar dari perut lebah. Lebah adalah makhluk yang lemah dan telah ditundukkan Allah untuk manusia dan mengeluarkan sesuatu yang baik bagi manusia. Dari perut lebah bahkan keluar minuman yang dapat mengobati berbagai macam penyakit. Dapat diketahui juga dalam Quran surat An-Nahl disyaratkan bahwa wujud madu adalah cairan yang keluar dari perut lebah yang mempunyai beragam warna. Adapun madu sebenarnya tergantung pada jenis nektar atau saripati yang dihisap oleh lebah. Adapun jenis-jenis madu dalam Al-Quran terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada jenis madu berdasarkan makanan lebah atau nektar, dan yang kedua ada jenis madu berdasarkan tempat bersarang lebah. Untuk jenis madu berdasarkan nektarnya, madu dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ada madu flora, yaitu madu yang dihasilkan dari nektar bunga, yaitu dari nektar diambil dari bagian-bagian bunga tertentu, baik pada aiternya, kelepaknya, ataupun pada kuncupnya. Jenis madu ini yaitu madu monoflora dan madu poliflora. Untuk jenis yang kedua yaitu madu ekstraflora, yaitu madu yang dihasilkan dari nektar di luar bunga seperti pada daunnya, cabang, tanaman pangkal daun, atau buahnya. Yang ketiga ada jenis madu embun, yaitu madu yang dibuat dari cairan yang dihasilkan oleh serangga yang terdapat di pohon-pohon. Untuk madu berdasarkan tempat bersarangnya, madu dapat dibedakan menjadi madu gunung, madu pohon atau hutan, dan madu yang berasal dari budidaya lebah. Urgensi pada madu yaitu madu dapat dijadikan obat karena kandungannya ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl menjelaskan bahwa madu berfungsi sebagai obat.
Obat berfungsi mengembalikan atau mempertahankan kesehatan tubuh yang dapat dipahami pada potongan ayat surat An-Nahl, yaitu sifat penyembuhannya asifah dari apa yang dikeluarkan dari perut lebah terhadap semua penderita penyakit tanpa kecuali. Adapun manfaat madu sebagai obat adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, madu dapat berfungsi memperkuat jantung. Yang kedua, madu dapat berperan utama dalam pertumbuhan dan perlindungan gigi. Yang ketiga, madu mengandung unsur prostaglandin dalam madu. Yang keempat, madu bisa digunakan sebagai zat antibakteri dan jamur. Yang kelima, madu bisa digunakan sebagai penyembuh luka dan antiinflamatori atau luka bakar. Yang keenam, madu mengandung sejumlah besar vitamin yang dibutuhkan oleh wanita hamil. Kekurangan vitamin bisa menyebabkan timbulnya berbagai penyakit berbahaya. Tidak hanya mengobati, dalam beberapa penelitian akhir ini, madu juga dapat dijadikan sebagai produk kecantikan. Demikian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.